saya akan menjelaskan biografi B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulsel. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dipanggil B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Murini Puspo Wardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Dia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Namun ketika berusia 13 tahun atau pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melakukan pendidikan di Bandung, Jawa Barat. Saya akan membacakan biografi B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middelbare School, Bandung pada 1950. Di sekolah setingkat SMA tersebut, Habibie sangatlah menonjol terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Sekarang, Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkannya studi teknik penerbangan di Jerman. Pada 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Saya akan mendeskripsikan tentang wakil presiden yang ke-7. Oke, Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 25 Juni 1936 sampai 11 September 2019. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie juga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 20 Mei 1998. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 20 Mei 1928 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga RI. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 RI selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Ini menempatkan Habibie sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yakni 1 tahun 5 bulan. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai Presiden. B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara di Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Akan menjelaskan tentang kebebasan pers. Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F Undang-Undang 1945 melalui amandemen kedua yang berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Baharudin Yusuf Habibie mengambil andil besar dalam mewujudkan kebebasan pers di Indonesia. Saat menjabat Presiden ketiga Republik Indonesia, Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Baharudin Yusuf Habibie wafat pada 11 September 2019 lalu. Habibie meninggalkan warisan besar bagi kemajuan demokrasi Indonesia dalam bentuk kebebasan pers. Jasa ini akan senantiasa menjadi kenangan manis bagi bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengapa B.J. Habibie hanya menjabat 17 bulan saja. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia seperti Timur Timur. Presiden B.J. Habibie menjabat 1 tahun karena setelah B.J. Habibie menjabat, muncul tuntutan reformasi agar pemilu dipercepat menjadi tahun 1959 yang seharusnya tahun 2022.
Setelah pemilu, pertanggungjawaban B.J. Habibie sebagai presiden ditolak dalam sidang umum MPR 1999 sehingga masa jabatannya hanya 1 tahun. B.J. Habibie melepas negara Timor Leste dari Indonesia. Wilayahnya ini dulunya menjadi provinsi ke-27 di Indonesia setelah sebelumnya dijajah oleh Portugis sejak 1702 sampai 1975. Namun konflik di tubuh Timur kembali mencuat dan menyebabkan kelompok pro kemerdekaan melakukan unjuk rasa besar-besaran. Ketegangan memuncak ketika tentara Indonesia melepaskan tembakan dan menyebabkan 200 orang tewas. Tragedi ini pun disorot oleh media asing, sikatnya B.J. Habibie yang saat itu berkuasa mendapatkan tekanan dari dunia untuk mengakhiri konflik tersebut. Dengan melakukan jajak pendapat, akhirnya B.J. Habibie memutuskan untuk melepas Timur. Pada Bogor, 31 Mei, Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Ini akibat dari berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Krisis multidimensional tahun 1997 sampai 1998 menjadi alasan utama terjadinya berbagai kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia setelah pelantikan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J. Habibie pada bulan Maret. Aksi massa semakin meluas dan puncak pada tanggal 12 Mei 1998, di mana terjadi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Kejadian ini menyulut protes massa dalam skala besar yang dimotori oleh mahasiswa. Kemudian pada tanggal 18 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR atau DPR Harmoko menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membebaskan tahanan politik B.J. Habibie. Momen kejatuhan Presiden Soeharto pada penghujung Mei 1998 diwarnai dengan reformasi total yang dilakukan penggantinya, Bacharuddin Yusuf Habibie. Salah satu hal yang dilakukan Habibie untuk menetralisikan gejolak kala itu adalah melakukan pembebasan sejumlah aktivis yang sebelumnya ditahan karena tuduhan makar. 25 Mei 1998, langkah itu dimulai Habibie dengan membebaskan 2 orang, Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Bebasnya Sri Bintang Muchtar sesungguhnya hanyalah awal. Seiring berjalannya waktu, nama-nama seperti Budiman Sukmadjiko dan Hanana Gusmao juga dibebaskan oleh pemerintahan Habibie. Jelaskan tentang pesawat N250 Gatotkaca. Pesawat N250 Gatotkaca merupakan pesawat terbang pertama buatan Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Pesawat N250 Gatotkaca bisa dibilang sebagai pesawat B.J. Habibie karena pesawat tersebut dirancang dan diprakarsai oleh B.J. Habibie. Pesawat pertama Indonesia ini dibuat dari latar belakang letak geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau. Menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi terdorong untuk membuat pesawat terbang. Pembuatan pesawat terbang ini dilakukan agar setiap daerah kepulauan di Indonesia dapat terkoneksi melalui udara. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai Nusantara yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan Gatotkaca yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian Presiden RI kedua yaitu Soeharto.